Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zaini di Kampus Tutorial. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kita sudah membuat cover makalah, lalu membuat kata pengantar, halaman daftar isi, ya belum daftar isinya, lalu membuat halaman yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu untuk membuat makalah, teman-teman perlu membuat daftar isi. Daftar isi, untuk isi kali ini kita buat cara otomatis, bukan manual. Kalau manual kan kita perlu melihat halamannya, lalu menulis nomornya, mengatur seperti itu. Nah, itu bukan seperti itu. Kita membuat otomatis, jadi kita ketika kita setting otomatis kita menambahkan subbab, menambahkan bab, maka di daftar isi otomatis akan ada ini ya, akan ada nama-nama sendirilah. Kita nggak perlu mengatur halamannya sudah ada. Jadi kita tinggal santai ya. Oke, gimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke daftar isi. Untuk mengatur daftar isi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu pada bagian style ya, pada bagian style. Kita nanti akan memanfaatkan style ya yang bagian heading ini, heading seperti ini ya. Kita memanfaatkan heading 1, 2, 3 ya. Kalau teman-teman yang masih ini ya, masih eh, saya yakin pasti langsung ada heading 1, 2, 3 ya di style seperti ini. Nah, ada ini nanti kita manfaatkan ini ya untuk heading 1, 2, 3 itu penjelasannya seperti ini ya. Oke, kan ada heading ya, heading 1, heading 2 dan heading 3. Sebenarnya ada 4, 5 seterusnya ya, tergantung dari subbab masing-masing ya. Nah, di style heading 1, 2, 3 ini adalah heading 1 itu untuk ya bab 1 pendahuluan seperti ini ya. 1 pendahuluan. Lalu bab 2 dan sampai bab 3. Heading 2 itu adalah subbab ya. Subbab ya, subbab biasanya di subbab ini A, B, misalkan kalau di bagian bab 1 pendahuluan A itu kan latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan ya, tujuan atau manfaat ya. C seperti ini. Nah, lalu kalau heading 3 ini adalah subbab, subnya subbab. Jadi bisa dibilang sub 2 kali ya, subbab, subbab ya. Misalkan untuk A.1 misalkan. Jadi subbab dari misalkan kalau dari awal subbab latar belakang itu 1 apa, 2 apa, seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian bab, subbab, seperti itu ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, biar nanti tidak bingung. Oke, kita sudah mengetahui heading 1 untuk ini heading bab 1, bab 2. Oh ya, dan untuk ini ya, cover, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini memakai kalau cover biasanya enggak usah ya, enggak usah. Cover, kata pengantar, ya cover juga bisa sih. Oh iya, cover ada ya. Oke, cover kata pengantar seperti ini ya. Oke, di sini cover. Ya, di sini cover. Ini cover ya, ini cover. Lalu ini kata pengantar. Nah, selanjutnya gimana cara penggunaannya? Kita masuk ke bagiannya masing-masing dulu. Misalkan cover. Cover ini kita blok, lalu kita klik heading 1 ya. Itu. Lalu kata pengantar kita blok heading 1 ya Mas, heading 1 ya. Kalau sudah ya, khusus untuk mulai kata pengantar
Untuk yang cover ini, kalau misalkan teman-teman perlu disembunyikan, ini di warna putih ya, kalau disembunyikan. Tapi biasanya memang halaman cover itu nggak terpampang ya. Kita tengahkan dulu, lalu warnanya putih ya, putih nggak kelihatan, tapi nanti harus dicantumkan ya, ini nggak kelihatan. Oke, kembali ke kata, cover ya tadi, cover, kata pengantar ya. Kata pengantar, kita tengahkan dulu, lalu di sini pilih Times New Roman, warnanya hitam, ukurannya 12 atau 14 itu sesuaikan di peraturan penulisan makalah di kampus masing-masing ya. Misalkan di sini 12 ya, dan cetak tebal. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kalau sudah untuk menampilkan ini kan namanya pakai navigasi ya, kita klik view, lalu pilih navigation pane ini diaktifkan untuk mengecek apakah sudah masuk heading atau belum. Nah, ini maka pada bagian kiri bisa kita lihat heading cover kata pengantar sudah masuk. Nah, selanjutnya untuk seterusnya kita tinggal copy format saja ya. Copy format, kita copy ini kita blok dulu, lalu format painter ya, format painter, lalu kita menuju ke daftar isi. Daftar isi ini kita blok seperti ini. Oke, sudah. Lah, maka otomatis daftar isi akan muncul ya. Kita format painter lagi, kita masuk ke bab 1 pendahuluan, kita blok lagi. Ini. Nah, maka bab 1 akan muncul. Nah, untuk bab 2 dan bab 3 ya, bab 2 dan bab 3, oke kita insert dulu blank page ya, blank page. Nah, ini bab 2 kajian teori, bab 2 ini ya. Kajian teori. Ini kita perbesar ya, kajian teori seperti ini. Dan insert blank page lagi. Nah, ini bab 3 kesimpulan. Nah, kita kembali lagi ke bab 1 pendahuluan, kita blok dulu, lalu home, lalu pilih format painter ya, format painter, kita klik, masuk ke bab 2, kita blok seperti ini. Oke, lalu format painter lagi, masuk bab 3, kesimpulan kita seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan kalau ingin berpindah, kita cukup klik bagian navigasi itu sudah bisa. Masuk cover, nah masuk ke paling atas. Daftar isi, oke. Jadi kayak kayak apa ya, kayak menu di website seperti itu, jadi lebih mudah. Oh iya, bab 1 ini satunya Romawi. Kalau misalkan bab 1 pendahuluan itu pendahuluannya di-enter ya, itu teman-teman cara mengenternya berbeda ya, bukan sekali enter itu enggak, tapi teman-teman harus sambil menekan tombol shift lalu enter, seperti ini ya. Jangan saya undo, jangan bab 1 lalu taruh di sini enter, itu salah, nanti terpecah ya, tulisannya pisah. Jadi harus shift dan tekan tombol enter. Oke, seperti ini. Kalau ingin dipisah atas bawah ya. Oke, sudah ya. Sudah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat subbab-subbab. Ini CTRL ya, ditaruh di sini. Misalkan kita buat dulu A ya, A, lalu saya ulangi ya, biar teman-teman tidak ketinggalan. Oke, pilih ini, numbering ya, pilih yang ABC ini, ABC A besar, kita klik. Oke, sudah ada kan? Nah, kalau sudah kita kurangi decrease indent. Ini tujuannya biar ini ke kiri ya, ini masih
terlalu menjorok ke kanan, kita klik decrease indent, maka otomatis akan ke kiri. Nah, ini penting ya. Setelah itu, nah ini misalkan tulis subbabnya, misalkan pengertian. Oke, enter ya. Macam macam enter. Manfaat enter. Alternatif misal alternatif misalkan ya. Oke, kalau sudah ya, ini teman-teman rubah dulu menjadi ini ya, menjadi heading 2 ya. Kita upload dulu yang bagian A, lalu klik heading 2. Ya, saya perbesar heading 2. Oke. Oh, hilang ya, hilang. Kita tambahkan lagi kalau hilang. Nah, oke. Lalu Times New Roman ukurannya 12, warnanya hitam. Oh, bold warnanya hitam ya. Hitam. Nah, ini bold warnanya hitam. Lalu decrease indent. Oke, seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kita format painter ya. Format painter kita lakukan yang sama. Oke, seperti ini. Format painter, manfaat. Oke, seperti ini. Painter. Oh iya, ini masuk bab 1 pendahuluan ya, ini masuk bab 2 seharusnya. Kita cut Ctrl X, kita pindah ke kajian teori. Ya, tadi bab 1 kan masuknya ini ya, teman-teman. Masuk ke fase Z Andro ya. Kita enter dulu, enter fase. Oke. Kalau bab pendahuluan itu kan latar belakang ya. Latar belakang, lalu rumusan masalah dan tujuan. Oke, seperti ini. Ini kita buat heading 2 ya. Heading 2, lalu kita rubah, langsung dirubah. Times New Roman 12, warna hitam, lalu kita beri bullet numbering A, lalu kita decrease indent ya. Oke, kalau sudah ini kita aktifkan format painter. Format painter. Nah, ini kita klik di sini, lalu format painter lagi, tujuan. Oke, seperti ini ya. Dan ini ada yang belum, ini warna hitam. Dan sudah berhasil ya, dapat teman lihat pada bagian navigasi di sini sudah ada bab 1, nah seperti ini ya. Nah, kalau bisa dibilang seperti ini sudah berhasil, dan nanti yang heading ini akan dijadikan sebagai daftar isi. Oke, kalau sudah ya, nanti tinggal teman-teman tambahkan ya, ini latar belakang isinya apa seperti ya. Oke, kalau sudah ini sudah diisi, ini juga sudah diisi. Oh ya, ini besar kecilnya diatur di bagian sini ya, capital each word. Oke, seperti ini. Oke, ini formatnya hitam ya, dirubah warnanya. Oke, kalau sudah, misalkan subbab-subbabnya sudah dibuat seperti ini ya, teman-teman tinggal masuk ke bagian daftar isi. Daftar isi, lalu klik pada bagian sini ya, klik ya di sini. Nah, di sini kan. Oke, lalu pilih ini ya. Kalau sudah, ya ini sudah di sini, pilih bagian reference ya, reference. Lalu teman-teman
cari yang namanya table of content ya. Ini ya, pada kiri, pojok kiri sendiri ada namanya table of content. Kita klik table of content, lalu ada automatic table 1, 2, 3 manual ya. Kita pilih yang ini saja ya, yang automatic table 1 ya. Oke, kita pilih ini automatic table 1, kita klik, maka otomatis akan ada ini ya, konten terdaftar isi ya. Ini judulnya kalian hapus ya. Kalau misalkan ini dihapus nggak apa, di-blok dulu lalu oke, sudah seperti ini. Undo ya, tadi kepencet. Oke, dan sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita sudah jadi ya, dan kalau misalkan kita mengenter ini kan pengertian halaman 2 ya. Sekarang coba ini ya, macam-macam manfaat itu kan juga halaman 2. Sekarang kita tambahkan ya, misalkan enter ya, enter seperti ini, saya insert blank page. Oke, seharusnya kan ini masuk macam-macam, itu kan masuk halaman 4 ya, kita cek di bagian daftar isi. Oke, di sini klik update table. Oke. Nah, maka dapat teman-teman lihat di sini macam-macam itu langsung ke halaman 4. Jadi di sini sistemnya adalah otomatis ya. Jadi walaupun teman-teman nanti nambah, mengurangi, langsung dengan klik update table, maka otomatis format halamannya akan berubah semua. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana cara membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Dan belajar video lainnya. Yeay.